Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Masih sangat kental dalam ingatan saya sebuah tontonan refleksif di bioskop tahun lalu, tahun 2023. The Pope's Exorcist. Kisah nyata yang diangkat. Kisah ini diangkat dari kisah nyata bagaimana seorang pastor Gabriel Amor yang ditunjuk oleh Vatikan, oleh Paus sendiri sebagai kepala pengusiran setan di Vatikan. Dia menjabat dari tahun 1986 sampai sebelum dia mati di akhir hayatnya 2016, 30 tahun kurang lebih. Dia menangani dugaan kasus eksorsis 50.000 kasus. Dan dia mencatat di dalam tulisan-tulisannya. Kata-kata yang menarik yang saya rasa pasti juga diangkat dari situ adalah jangan pernah membiarkan, kurang lebih begini, jangan pernah membiarkan roh kita kosong. Apalagi menjual roh kepada si jahat. Menjual roh kita, mengganti, seolah-olah membuat satu perjanjian tukar guling dengan iblis. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah pengusiran roh jahat yang dilakukan oleh Yesus terhadap seorang yang kerasukan di dalam bait Allah, di dalam rumah ibadat, sinagog. Bahwa Yesus menghardiknya untuk keluar dari orang ini dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya," adalah kuasa yang tak terbantahkan dan tak dapat dilawan oleh kuasa manapun dari lapisan roh jahat apapun. Bahwa roh jahat begitu lihai memuji Yesus, "Aku tahu siapa kau, yang kudus dari Allah." Tapi itu tidak serta-merta membuat Yesus selalu, "Oh iya, terima kasih, baji-baji kona." Tidak. Tapi Yesus mengatakan, "Ini pujian palsu, diam kau, keluar kau dari orang ini." Hal yang sama rupanya direnungkan juga oleh Father Amort. Ketika dia segala macam dia bilang ini bahkan setelah tidak mempan pujian, kini dia masuk dalam dosa-dosa Father Amort, dan Father Amort melawan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, secara kasat mata kita mungkin sekarang ini melihat berbagai macam fenomena dari apa yang terlihat, yang tidak terlihat. Secara kasat mata kita bisa menonton di bioskop, kita bisa membaca cerita-cerita yang menyangkut roh yang mengerikan dan menyeramkan. Dan di zaman milenial ini mungkin tidak banyak lagi kita jumpai secara nyata kisah horor dan cerita-cerita teror roh jahat. Namun kita mestinya tetap waspada dengan cara roh jahat yang terus mencobai kita secara adaptif dan juga mungkin evolutif. Pelan-pelan tetapi dia beradaptasi dalam wujud yang berbeda dengan tawaran yang ada. Yang bisa kita lakukan adalah berpasrah, berserah, dan mengandalkan. Berpasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian kita
tidak menyerahkan, menukar guling roh yang kita terima dari Allah. Dan roh yang kita terima dari Allah adalah roh yang lebih besar kuasanya di dalam diri kita, melebihi kuasa apapun di dalam dunia ini. Semoga demikian.